Silakan Bu Eka dibaca Bu Eka sampai ke 24 ya Bu Eka ya. Baik, Ustaz. Berarti dari ayat 13. ke-14 ya? 13 sampai 24. Oh, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Min hamdihi wa naqqihi wa nafsihi. Bismillahirrahmanirrahim. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun. Summa innahum lasalul jahim. Summa yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukazzibun. Kalla inna kitabal abrari lafi illin. Wa ma adraka ma illiyun. Kitabum marqum yashhaduhul muqarrabun. Innal abrara lafi na'im. Alal araiki yanzurun. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Shadaqallahul adzim. Pak Ustadz suaranya ke Pak Ustadz suaranya nggak ada. Halo? Ya, sudah ada Pak. Ya, sudah ada Pak Ustadz. Jadi di ayat ke-16 itu kurang panjang Bu ya. Lasolul. Ya. Iya Pak Ustadz. Terus putus suara Pak Ustadz. Baik, sekarang kita terjemah ya. Ayat 13. Alhamdulillah. Ida ini khusus zaman ya. Apabila tutla misil di majhul itu mudore ya. Apabila dibacakan alaihi atasnya, ini hanya kembali ke dikadzibunnya orang-orang yang mendustakan ayatina, ayat-ayat kami ilmu tadi ya dibacakan. Apabila dibacakan alaihi atasnya ayatina, ayat-ayat kami, tanda-tanda kebesaran kami, yaitu Al-Quran. Qala, mereka berkata, asatir. Asatir itu kan dongeng. Mereka menganggap itu hanyalah dongeng. Awalin, orang-orang awal, orang-orang terdahulu. Ini kala bisa dua, malah maknanya bisa sekali-kali tidak, bisa berarti benar. Ya. Kalau kala sekali-kali tidak, itu menafikan ayat sebelumnya, bahwa yang mereka persangkakan, yang mereka kira itu sebagai dongeng itu tidak benar. Ya. Tapi kalau artinya benar, itu namanya peneguhan tentang ayat setelahnya. Ya, benar. Ya, perkiraan kamu bahwa dengan perkiraanmu seperti itu, bahkan rona ala kulubihim, ya,
yang telah menimbulkan karat karena persangkaanmu itu, maka akan menyebabkan karat di hati-hati mereka, maka apa-apa yang mereka telah yaksibun telah kerjakan. Ya, apa yang mereka kerjakan. Ya, kalla, nggak usah diulang lagi ya, ini sama ya. Innahum an rabbihim, sesungguhnya mereka, sesungguhnya hum mereka, an dari rabbihim pencipta mereka, Tuhan mereka, yauma izin pada hari itu, hari berbangkit, hari pembalasan, la mahjubun, lamnya lam taukid, sungguh pasti ya, mahjubun hijab, ya, hijab ya, tambahan huruf mim fathah berarti orang yang terhijab ya. Ya, mereka betul-betul terhijab, tertutupi ya. Maknanya apa nanti jelasnya dalam tafsir ya. Cuma lalu innahum, sungguhnya mereka, la solu, lamnya juga pasti, lam taukid ya, sola yasla, artinya akan masuk, pasti masuk, pasti masuk al jahim, ke neraka jahim. Ke neraka jahim. Cuma lalu yukolu, dikatakan ya, karena bentuknya majul ya, pasif karena domah ya, intinya domah. Yukolu, dikatakan hada, ini ya, alladhi, ini itu maksudnya apa? Azab ini yang kamu dustakan itu ya, alladhi ya, kuntum, kun jadi tum kalian bihi dengannya, kadzibun, artinya inilah yang dulu kalian dustakan, sekarang terbukti, sekarang menjadi kenyataan. Kala, artinya sama ya dengan yang sebelumnya. Inna, sungguhnya, kitab al-abror, kitab al-abror, kitab catatannya tertulis. Al-abror jamak dari bar, al-bar, al-abror, bar ya, bar itu kebaikan, orang-orang yang baik. Bar juga bisa berarti daratan ya, yang kebaikannya luas ya, orang yang selalu berbuat baik disebutnya al-abror ya. Orang sesungguhnya yang pada catatannya, yang ada pada kitab-kitabnya yang tertulis, orang-orang yang berbuat kebaikan, la fi, sungguh, fi di dalam, illiyin. Alhamdulillah. Illiyin itu lawan dari sijin ya. Kalau sijin letaknya itu di apa namanya, di bumi lapis ketujuh, di bawah bumi lapis ketujuh, sedangkan illiyin itu di atas langit ketujuh ya, di bawah aras. Kalau sijin ya, nanti kita jelaskan secara tafsir ya biar lebih lengkap. Ya, lafi illiyin. Wa ma adroka, dan tidakkah kamu tahu? Tidakkah kamu tahu ma iliyun, apa itu iliyun? Jamak dari kata al-uliya ya, al-uliya itu tinggi ya. Kitabum markum, kitab markum yang bernomor, yang bertanda, yang apa, yang ada tandanya, yang ada nomor-nomornya, yang ada catatannya. Yashaduhu, menyaksikannya al-muqarrabun. Siapa al-muqarrabun? Ini nanti kita jelaskan secara tafsir juga. Inna, sesungguhnya al-abror, orang-orang yang berbuat baik, lafi innaihim, sungguh dalam kenikmatan, bentuknya nakirah ya. Ala, atas, al-aroiki, dipan-dipan, di atas dipan-dipan, yang zurun, mereka memperhatikan. Ta'rifu ya'rifu fil mudhari, siapa mengenal ya, mereka saling mengenal, fi wujuhim, di dalam
pada wajah-wajah mereka nadratun naim, wajah yang berseri atau yang cemerlang, ya, bentuk kenikmatan-kenikmatannya terlihat di wajah-wajah mereka. Ya, 24 ya. Baik. Iya, Pak Ustadz. Ayat sebelumnya kita berbicara tentang al-mutaffifin, itu orang-orang secara umum adalah orang-orang yang curang, ya, yang curang dalam hal timbang menimbang, ya, hubungannya adalah dalam jual beli, ya, kalau menimbang untuk dirinya maunya nggak mau kurang, kalau nimbang buat orang lain maunya kurang, itu al-mutaffifin. Tapi bukan cuma itu sebenarnya, ini berhubungannya dengan hak dan kewajiban sebenarnya, ya, bisa luas maknanya. Ya, orang-orang yang hanya ingin menuntut haknya tapi tidak pernah memenuhi kewajibannya. Ya, bisa kepada suami kepada istrinya, dengan hak suaminya diabaikan marah. Tapi kewajiban suami kepada anak istrinya yang tidak ditunaikan, mereka cuek aja. Ya, pada atasan dan bawahan, ya, pemerintah kepada rakyatnya dan lain sebagainya. Pak Ustadz, senat suaranya Pak Ustadz. Suara saya kurang jelas, Bu, Bapak Ibu? Bagus Ustadz. Jelas, Pak Ustadz. Jelas ini Pak Tony. Bukan kurang jelas, senat Pak Ustadz di saya. Ya, di Pak Tony sinyal kali ya. Yang lain bagus nggak? Bagus aja, Pak Ustadz. Yang lain bagus tuh Pak Tony. Iya, terus aja Pak Ustadz. Ya, baik. Jadi ini luas maknanya, bisa kepada pemimpin kepada bawahannya, ya, pemerintah kepada rakyatnya, suami kepada istrinya dan lain sebagainya, ya, atasan dan bawahan. Jangan hanya menuntut hak tapi tidak pernah memperhatikan kewajibannya. Ya, itu maksudnya ke sana. Siapa saja yang curang, maka mereka akan menerima akibatnya, lebih baik di dunia maupun di akhirat kelak. Ya. Nah, mereka melakukan kecurangan-kecurangan itu didasari apa? Didasari kemarin itu karena mereka mendustakan hari-hari berbangkit, hari pembalasan, ya. Mereka mendustakannya. Kenapa? Karena banyak maksiat-maksiat yang mereka kerjakan. Baik. Lalu ayat sekarang, ya, Nabi Muhammad SAW memperingatkan mereka, menceritakan kisah tentang hari-hari berbangkit, hari pembalasan. Apa mereka bilang? Idza tutla alaihi ayatuna, apabila dibacakan kepada mereka orang-orang yang mendustakan, orang-orang yang berbuat curang, dan dibacakan kepada mereka ayatuna, ayat-ayat kami, bahwa ini akan terjadi, akan benar adanya, akan terbukti nanti. Apa mereka kata? Qala asatirul awalid. Ini mah dulu pernah dikisahin dulu. Ini mah dongeng, ini mah bualan kamu saja. Ya, ini mah bisa-bisa kamu aja. Kamu dapat dongeng kan dari orang-orang tua kamu, nenek kamu tulis, sekarang kamu ceritakan. Itu mereka menganggap seperti dongeng. Seperti sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Ya, dianggap bualan. Makanya Nabi Muhammad dibilang orang gila lah, dibilang tentang sihir lah, dibully dan lain sebagainya. Banyak sekali bully-bulian yang Rasul dapatkan dari orang-orang yang didakwahinya. Maka kalau sekarang kita berdakwah, banyak orang yang tidak menerima dakwah kita, ya sudah sunatullah. Ya sudah sunatullah. Ya, Nabi dan para sahabat pada saat mendapatkan bulian, cacian, bahkan perlawanan hingga percobaan pembunuhan, mereka tidak gentar, mereka tidak mundur, ya. Maka begitu pula seharusnya berlaku kepada kita. Tidak mundur, bahkan terus maju. Kenapa? Kita berdakwah karena Allah. Kita berdakwah karena sayang kepada orang-orang yang kita dakwahkan. Ya. Kala, sekali-kali tidak. Maksudnya apa? Sekali-kali tidak. Dugaan kamu yang menganggap sebagai dongeng itu tidak benar. Akhir sana. Kala, betul. Karena dugaan kamu itu, persangkaan kamu itu tentang sebagai sebuah dongeng, maka kelak dikarenakan balrona, sebabnya bahkan kamu ada rona. Rona itu semacam karat. Ya, karat lawannya adalah gona. Gona itu seperti apa ya? Sinar ya, atau cahaya.
Jadi orang-orang yang berbuat dosa, maka akan berkarat hatinya. Sebaliknya orang-orang yang berbuat amal soleh karena keimanan, dia akan bercahaya hatinya. Ya, setitik demi setitik. Ya, Hasan Al-Basri pernah mengomentari, ya, mengomentari ayat ini, ayat 14 ini, ayat 15 ya, ayat 14 ya, 14. Apa kata Hasan Al-Basri? Penyebab hati-hati yang berkarat, hati-hati yang kotor ada 6 kata Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri adalah salah satu pendiri mazhab. Mazhabnya kurang begitu populer, ya, sehingga pengikutnya kurang begitu banyak, ya, dan terkenal, tidak seperti mazhab yang 4, ya. Hasan Al-Basri semasa dengan apa? Dengan Imam Syafi'i, dengan Imam Malik. Ya. Apa kata bahasa Hasan Al-Basri? Yang pertama, hati berkarat, ya, karena satu, dia terus menerus berbuat dosa dengan harapan dia bisa bertobat. Dengan harapan dia bisa bertobat. Jadi sekarang dosa, gampang, tetap besok tobat bisa. Kenapa? Dia beranggapan kan Allah Maha Pemurah, kan Allah Maha Penerima tobat. Ya, berbuat dosa sekarang, entah kita tobat juga diampuni masa dosanya. Nggak sadar waktu berjalan begitu cepat, ya, sehingga akhirnya kesempatan dia untuk bertobat bahkan terlupakan, ya, terlalaikan. Yang pertama, terus menerus berbuat dosa dengan berharap dia bisa bertobat. Kata Hasan Al-Basri, yang menyebabkan hati berkarat. Yang kedua, dia belajar ilmu apa saja, ilmu agama kah, dia belajar ilmu tapi tidak mengamalkan. Ini menyebabkan hatinya berkarat. Ya, seperti apa ya? Ya, lilin mungkin, ya. Seperti lilin, dia bisa menerangi sekitarnya, dirinya terbakar. Diri sendiri terbakar. Ya, dia belajar ilmu tapi tidak mengamalkan. Padahal Allah ancam kan, kaburul maktan kaburul maktan indallah antakulu malah taf'alun. Sangat besar kebencian di sisi Allah, ya, engkau mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan. Ya, omdo. Kata Hasan Al-Basri, dia belajar ilmu tapi tidak mengamalkan. Yang ketiga, dia beramal. Nah, tadi kan tidak beramal, sekarang beramal. Mereka beramal tapi tidak ikhlas. Beramalnya ria, beramalnya sum'ah. Berharap pujian dari orang lain, berharap penilaian dari makhluk manusia yang lain. Dia beramal bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Dia beramal untuk kepentingan dirinya sendiri. Kalau yang kedua tadi dia berilmu tapi tidak beramal, sekarang beramal tapi tidak ikhlas. Kata Hasan Al-Basri rahimahullah. Yang keempat, dia memakan rezeki Allah. Rezeki Allah ditebarkan di mana saja, kapan saja, diberikan oleh Allah. Dia memakan rezeki Allah tapi tidak pernah bersyukur. Kurang terus. Selalu menangnya ke atas. Kok dia bisa begini, kok saya enggak. Kok dia begini, saya enggak. Dia memakan rezeki Allah yang begitu besar rezekinya kalau dia bersyukur. Ya, kalau ada saja dia bersyukur, rezeki Allah itu sangat besar adanya. Karena nggak bersyukur, akhirnya kurang terus. Dia nggak pernah melihat ke yang di bawah. Makanya saya pernah bikin status di WA itu, ya. Barang siapa yang berteman dengan orang-orang kaya, maka dia akan selalu memikirkan bagaimana caranya menumpuk dunia. Jadi orang kaya lagi. Namun apabila dia berteman dengan orang-orang miskin, membuat hati akan menjadi ridho, gampang bersyukur, mudah sekali untuk bersyukur. Makanya doa Nabi yang mungkin kita jarang berdoa seperti ini kali, ya. Apa doa Nabi yang mungkin kita jarang mendoakan seperti ini? Ya Allah, jadikanlah aku miskin dan bersama orang-orang miskin. Jadikan aku miskin. Saya yakin jarang sekali orang yang berdoa seperti ini, ya. Yang kelima kata Hasan Al-Basri, dia tidak ridho dengan pembagian Allah. Dia tadi karena nggak bersyukur, dikasih berapa saja nggak bersyukur, sekarang tidak ridho. Ya, artinya bukan hanya nggak bersyukur, tapi dia malah marah. Ya. Kalau nggak bersyukur mungkin hanya sekedar ngedumel di hati, tapi dia tidak ridho, marah.
dia dengan ucapannya, dengan perbuatannya menandakan dia tidak terima dengan rezeki yang Allah berikan, dengan pembagian rezeki yang Allah berikan kepadanya. Yang keenam, yang menyebabkan hatinya berkarat, ya, dia banyak orang yang mati di sekitarnya, dia ikut menyolatkan, ikut menguburkannya, ya, dan lain sebagainya hampir tiap hari. Bahkan dia sering menguburkan orang-orang yang mati, tapi tidak pernah mengambil ibrah pelajaran untuk dirinya bahwa dia pun akan mati. Kembali ke nomor satu tadi, kalau dia sadar akan mati, maka dia mungkin berhenti untuk berbuat dosa, mungkin dia segera untuk bertobat. Anehnya, hampir setiap kali mereka menguburkan orang-orang yang mati, tapi tidak pernah mengambil pelajaran bahwa dia sendiri juga akan mati. Itu kata Hasan al-Basri. Ya, dalam hadis riwayat Tirmidzi, nomor hadisnya 3330, dan Ibnu Majah nomor hadisnya 4244, dikisahkan bahwa seorang hamba yang apabila melakukan sebuah perbuatan dosa, dia akan membuat satu titik hitam di hatinya. Satu titik hitam. Dosa lagi, titik lagi hitam. Dosa lagi, maka lama-lama apabila sering melakukan perbuatan dosa, maka hatinya akan penuh dengan titik hitam, nokta hitam. Sebaliknya, orang-orang yang melakukan amal soleh dengan keimanan, dia akan memberikan cahaya pada hatinya. Tinggal mana, kekuatan mana nih? Apabila berbuat dosa, lalu dia diimbangi dengan berbuat amal soleh, maka dosa akan terhapus. Gelap dilawan dengan cahaya. Tapi kalau banyak yang dia berbuat dosa, cahaya mungkin tidak bisa menerangi, karena karatnya begitu tebal. Karatnya begitu tebal. Kata dalam hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Ya, hadis yang populer yang diriwayatkan oleh Bukhari nomor hadis 52, Muslim 1599. Ala ketahuilah, wa inna fil jasadin mudghatan. Sesungguhnya di dalam jasad tubuh dalam sebuah jasad, ya, mudghatan, ada segumpal darah, ya, segumpal daging, ya. Ida salahat, apabila baik, salaha jasadu kulluhu, maka baiklah jasad itu seluruhnya. Wa ida fasada kulluhu fasadat jasad kulluhu, apabila buruk, maka buruk semua jasadnya. Ala ketahuilah, wahya qalbi, ya, daging itu adalah hati. Makanya para dokter menganalisa, sekarang terbukti penyakit-penyakit yang disebabkan oleh faktor eksternal, makanan dan minuman dan lain sebagainya, itu paling penyakit yang ditimbulkan nggak seberapa parah, ya, dibanding dengan penyakit-penyakit yang disebabkan oleh hatinya yang sakit. Hati yang sakit penyakitnya fatal, jantung lah, liver lah, diabetes, kanker lah, ya. Karena saya juga sebagai praktisi kesehatan sering terapi, sering mengalami pengalaman di luar. Orang yang kanker contoh, biasanya orang-orang yang kanker tuh dia menyimpan dendam, menyimpan kanker payudara gitu. Biasanya orangnya kurus kecil, dia menyimpan dendam kepada siapa? Bisa kepada bapaknya, bisa kepada suaminya. Tapi nggak bisa diungkapkan, nggak bisa dikeluarkan, ditahan, ya, marah yang terpendam. Marah yang terpendam bisa menyebabkan kanker. Apalagi darah tinggi. Darah tinggi orangnya biasanya ngeyelan, yang nggak pernah mau dengar pendapat orang. Hati kan, kebanyakan hati. Maka apabila kita ingin sehat, perbaiki hatinya. Perbaiki hatinya. Ya, baik, kita lanjut, ya. Jadi karat yang mereka yang ada yang timbul dalam hati, ala qulubihim, atas hati-hati mereka, maka disebabkan adalah karena apa-apa yang telah mereka kerjakan. Ini sesuai dengan tadi itu, ya, ditafsiri oleh hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Ya,
apa-apa yang mereka kerjakan selama di dunia. Kalau betul adanya innahum, sesungguhnya mereka dari Rabbihim, pencipta mereka, yauma idil la mahjubun. Pada hari itu hari berbangkit, sungguh mereka terhijab. Ya, kenapa? Mereka terhijab dari Tuhan mereka. Mereka tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, padahal itu adalah kenikmatan terbesar, puncaknya nikmat adalah bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka yang mendustakan ayat-ayat Allah tidak bisa melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Allah gak sudi dilihat oleh mereka, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Itu penafsiran yang pertama, yang umum, ya, yang banyak adalah seperti itu. Mereka tidak bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua, pendapat yang kedua, mereka tidak bisa terhijab, mereka tidak bisa mendapatkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Terhijab, tertutup. Nah, rahmat Allah kan surga. Kalau di sana, kalau di dunia bagaimana? Karena di sini kalau di dunia nikmat rahmat Allah ya hidupnya terarah, rezekinya berkah, ya badannya sehat, senang untuk ibadah. Kalau di dunia rahmat Allah, kalau nggak dapat gimana? Jauh dari rahmat Allah. As-saitona, jauh dari rahmat Allah. Maka hidupnya nggak jelas, nggak punya arah dan tujuan. Itu di dunia, di akhirat disiksa. Lah mahjubun, mereka betul-betul terhijab. Terhijab artinya tertutupi. Tertutupi artinya tidak bisa mendapatkan manfaat dari yang ditutupi. Siapa mereka? Tadi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, yang menganggap ini adalah dongeng. Ini bisa dilihat di surat ke-75 ayatnya ke-22, 23. Al-Qiyamah kalau nggak salah, Al-Qiyamah ya, surat ke-75 ayatnya 22 dan 23. Ada ketemu Bapak Ibu? Suratnya ke-75 ya, Al-Qiyamah 22 dan 23 ayat. Saya baca ya Pak. Ya silakan. Wajah-wajah orang mukmin pada hari itu